Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak bisa dipungkiri bahwa sering sekali hidup kita jatuh bangun saat kita mengikut Tuhan. Oleh karena kita ingin menjaga komitmen kita di hadapan Tuhan, maka tidak jarang kita pun berhadapan dengan situasi-situasi yang sulit ketika semua orang lain menghalalkan semua cara. Namun karena kita takut akan Tuhan, kita memilih jalan kebenaran. Dan itu sering sekali membuat kita jauh tertinggal dari orang lain. Bahkan kita terpuruk. Lalu kita menjadi lesu. Ya, kita sering menjadi lesu. Karena kita jatuh dan jatuh dan jatuh. Amsal 24 ayat 16 berkata, 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangkit kembali. Inilah yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana kita bangkit daripada kelesuan kita. Bagaimana kita boleh kembali menemukan semangat dalam hidup kita. Nah, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat yang kelima, kita mengenal seorang nabi yang lesu. Nabi yang tadinya berapi-api dan menyala-nyala mengalahkan para Baal. Tetapi kali ini dia justru lesu. Itu adalah Nabi Elia. Sesudah itu dia istirahat di pohon. Ayat 5 berkata, sesudah itu ia berbaring di bawah pohon arar itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Saudara akan dikasihi Tuhan. Begitu juga dalam Yohanes 21 ayat 12. Ketika Yesus berjumpa dengan murid-murid dipimpin oleh Petrus pada waktu itu. Mereka semuanya lesu. Mereka pergi menangkap ikan. Mereka lesu karena kehilangan guru mereka. Pergi menangkap ikan. Menangkap ikan tidak dapat apa-apa. Mereka tambah lesu. Lalu ketika Yesus berjumpa dengan mereka, ayat 12 dikatakan, Yohanes 21, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Kepada Elia dikatakannya, bangunlah dan makanlah. Kepada murid-murid dikatakannya, marilah dan sarapanlah. Bagaimana kita bangkit daripada kelesuan? Hari ini Tuhan tidak memberikan saudara makanan secara fisik, tidak memberikan kepada saudara makanan kepada tubuh jasmani saudara, tapi makanan rohani. Kenyangkan diri dengan makanan rohani. Itu kunci pertama, kita bangkit dari kelesuan kita. Penuhi diri kita dengan makanan-makanan rohani. Baca firman Tuhan. Di sana ada janji-janji Allah yang luar biasa dalam firman yang Dia berikan kepada saudara. Ketika saudara membaca firman itu, janji-janjinya itu, saya percaya saudara menemukan kembali gairah, semangat, bangkit dari kelesuan kita. Yang kedua, saudaraku, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa bangkit daripada kelesuan? Tidak bergairah, tidak bersemangat, dalam keloharian, dalam bekerja, dalam berusaha, kok rasanya malas. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Oleh sebab itu yang kedua adalah mari rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Supaya Dia Tuhan mau memberikan kepada kita kekuatan. Sebab firman-Nya berkata, mintalah maka padamu akan diberi. Tapi dalam meminta dibutuhkan orang-orang yang rendah hati. Kerendahan hati itu mendatangkan perkenanan Tuhan, belas kasih Tuhan dalam hidup kita. Sehingga ayat 29 dari Yesaya 40 digenapi dalam hidup kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita bangkit daripada kelesuan-kelesuan rohani, kelesuan-kelesuan jiwani. Milikilah kemauan untuk dibangkitkan dan dipulihkan. Saudara, dalam Yohanes 5 ayat 6, Yesus berjumpa dengan seseorang yang terus berbaring di pinggir kolam dan menanti-nantikan orang untuk menolong dia. Yesus datang. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan seperti itu, berkatalah ia kepadanya, mau enggak kamu mau sembuh? Maukah engkau sembuh? Saudara harus memiliki kemauan untuk bangkit. Dan kemauan itu datang dari diri kita sendiri. Saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan ini aku mau mengalami hal-hal yang dahsyat. Maka pada saat itu, Dia akan menolong kita, memberikan kuasanya. Dia memperlengkapi kita, sehingga kita bangkit dari kelesuan-kelesuan kita. 3 hal yang perlu kita pahami
supaya kita bisa bangkit daripada kelesuan hidup kita. Yang pertama, kenyangkan diri kita dengan makanan rohani, yaitu firman Allah. Yang kedua, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan, sehingga kita dengan kerendahan hati memohon kekuatan yang baru daripadanya. Dan yang ketiga, milikilah kemauan untuk dibangkitkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Supaya dengan demikian, engkau betul-betul pulih dan bangkit. Kiranya firman ini boleh menolong kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.